Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kelompok Syiah ada yang mengingkari mushaf Al-Quran yang dimiliki umat Islam sedunia. Mereka konon punya jenis mushaf sendiri yang berbeda isinya. Seandainya ada kelompok orang dari kalangan Syiah atau selain Syiah yang punya itikad seperti itu, maka jelaslah kekafiran mereka. Sebagian dari kelompok Syiah ekstrim ada yang tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Mereka berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah satu menurunkan wahyu seharusnya bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka bukan saja mengingkari Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman, bahkan sampai mengingkari kenabian Muhammad SAW. Kalau ada kelompok orang dari kalangan Syiah atau selain Syiah yang sudah sampai kepada keyakinan seperti ini, jelaslah kekafiran mereka. Dua contoh kasus di atas hanyalah contoh kecil dari bentuk-bentuk penyimpangan akidah yang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga siapapun yang berpaham demikian dianggap telah ingkar kepada esensi paling fundamental dari ajaran Islam, dan wajar bila termasuk dalam kalangan kafir. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah, apakah semua kalangan Syiah berpendapat demikian? Apakah setiap masyarakat yang punya latar belakang paham Syiah lantas semuanya ingkar kepada Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW? Jawabannya tentu tidak. Lebih banyak di antara mereka yang beriman kepada Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam pada umumnya. Lebih banyak di antara mereka yang tetap mengakui kenabian Muhammad SAW. Tentunya sebagaimana kalangan kebanyakan masyarakat Sunni, tidak sedikit juga yang muncul paham-paham ekstrim yang sesungguhnya sudah keluar dari batas-batas paham akidah Sunni sendiri. Misalnya paham takfir yang berkeyakinan bahwa semua orang yang tidak ikut berbaiat kepada imam dari kalangan mereka adalah kafir. Paham takfir ini banyak melanda kelompok-kelompok sesat di mana latar belakang akidah sebenarnya terbilang Sunni. Oleh karena itu kita tidak bisa main pukul rata dalam menjatuhkan vonis kafir kepada suatu kelompok, kecuali setelah kita beda secara mendalam dan dengan kepala dingin. Rupanya di dalam tubuh Syiah sendiri ada banyak begitu paham dan variasi keyakinan, mulai dari kutub yang paling ekstrim hingga kutub yang paling moderat. Tentu sangat tidak adil untuk menuduh semua kafir. Sebagaimana tidak adil bila kita mengatakan semua Sunni itu kafir hanya lantaran adanya kelompok-kelompok sampelan yang mengerucutkan akidah hingga keluar batas yang benar. Dan benarkah Syiah Isna Asy'ariyah lebih berbahaya dari Yahudi? Beredar di kalangan sebagian umat Islam fatwa yang membingungkan, yaitu haram hukumnya umat Islam membantu perjuangan Hizbullah karena dianggap bukan Islam, bahkan dianggap lebih berbahaya dari Yahudi itu sendiri. Syekh Faisal Maulawi, Wakil Ketua Majelis Kajian dan Fatwa Eropa, telah mengeluarkan fatwa yang intisari sebagai berikut. Jumhur ulama di masa lalu dan di masa kini telah menyepakati bahwa Syiah Isna Asy'ariyah termasuk orang-orang Islam dan termasuk ahlu kiblah. Sebab mereka telah mengikrar tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Memang ada sebagian kecil dari ulama yang memandang kelompok ini kafir lantaran ada berbagai lafaz dan kitab-kitab mereka yang bisa ditafsirkan keluar dari akidah yang benar. Tetapi tuduhan ini dijawab oleh para ulama lain bahwa kita tidak bisa menuduh kafir hanya dengan menafsirkan tulisan mereka, sebab perkara menjatuhkan vonis kafir tidak bisa hanya berdasarkan penafsiran semata. Sehingga bila kita melihat ke belakang, sepanjang sejarah Islam tidak pernah ada larangan bagi penganut paham Syiah Isna Asy'ariyah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Seandainya mereka divonis kafir, seharusnya mereka tidak boleh masuk ke tanah haram lantaran dianggap bukan muslim. Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa umat Islam sepanjang masa tidak pernah menganggap mereka kafir. Syekh juga membantah anggapan sementara orang bahwa Syiah Isna Asy'ariyah termasuk paham yang lebih berbahaya dari Yahudi. Menurut beliau, tuduhan seperti ini mengada-ngada dan keterlaluan. Seorang muslim tidak layak untuk mengatakan hal demikian, sebab tingkat keberbedaan
keberbahayaan Yahudi sudah sangat jelas, baik akidah, manhaj, idealisme, sistem hidup, dan semuanya. Sesuatu yang tidak demikian pada kelompok Syiah ini. Demikian petikan fatwa beliau yang berisi bantahan atas tuduhan yang kurang tepat atas kelompok Syiah. Jadi, sudah paham ya sahabat? Yuk teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa like, share, dan komen juga video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan terus membantu anak-anak muda curhat dan belajar bersama tentang keislaman. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.